Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Kak. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih banyak ya Alhamdulillah. udah melapangkan waktu untuk hadir. Em, Kak Zaima udah hadir ya malam ini. Ya, malam ini. Oh ya, sebelumnya sebelumnya silahkan yang tidak berhalangan bisa open kamera ya. Yang tidak berhalangan boleh open kamera. Em, Terus saya kenalan dulu deh, kenalan dulu ya. Katanya kalau udah kenal ya kenalan lah, biar kenal ya. Oke, saya Galuh Rastra. Boleh lah panggil Galuh, boleh panggil Rastra, boleh. Em, Malam ini saya akan ditemani Kak Zaimah. eh akan nemeni teman-teman selama setengah jam ke depan di agenda Celoteh Ruang Hati ini. Gitu ya Kak Zaimah ya? Iya benar sekali Kak Galuh. Kak Zaimah gimana? Luar biasa Kak Galuh. Oke, oke. Oh, itu Kak, mungkin teman-teman masih ada belum tahu tuh Kak, masih belum ngeh ya celoteh ruang hati itu apa sih? Mungkin Kak Zaima mau jelaskan sedikit nih tentang celoteh ruang hati. Oke ya, sebelumnya selamat malam teman-teman yang udah bergabung. Terima kasih sudah melakukan. Sebelumnya saya mau ngasih sedikit gambaran ya tentang agenda kita malam ini, celoteh ruang hati. Sebelumnya ruang hati ini sebetulnya kita ada kelas pembelajarannya. Biasanya itu dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Nah, biasanya dalam 1 tahun kita bisa melaksanain pembelajaran kelas ruang hati ini 2 sampai 3 kali. Siapa sih pengisinya? Pengisinya itu adalah foundernya dari ruang hati itu sendiri, yaitu Dr. Stephen. Siapa yang mau tahu Dr. Stephen ya nanti harusnya ikut kelas ruang hati ya, ya kan Kak Galuh? Ya, benar-benar. Nah, jadi sebelum kita ngadain agenda besar kelas ruang hati, nah diadakanlah celoteh ruang hati ini. Apa sih isinya celoteh ruang hati ini? Adalah sharing atau berbagi pengalaman dari keluarga ruang hati itu tersendiri. Jadi di sini nanti teman-teman bisa dengarkan sharing-sharing dari mungkin alumninya kelas ruang hati. Nah, teman-teman juga bisa diberi kesempatan untuk bertanya sama narasumber kita nanti, ya kan Kak Galuh? Ya, Nah, benar. jadi teman-teman bisa bertanya tentang apa yang nanti yang berkaitan dengan apa yang disaringkan sama teman keluarga ruang hati. Jadi bisa ajukan secara langsung atau bisa ditulis di kolom chat aja. Jadi nanti kalau misalnya waktu kita nggak cukup, kita bisa simpan itu pertanyaan teman-teman dan kita bisa bahas di grupnya Ruang Hati, grup WhatsApp-nya ya. Karena kalau ya ada kita grup WhatsApp-nya ya. Iya, Itu sih yang bisa saya jelasin sedikit tentang agenda kita malam ini. ya. Saya kembalikan Jadi, lagi ke Jaka. terima kasih Kak Zaima sudah membantu menjelaskan sedikit tentang celoteh ruang hati. Ya, jadi malam ini kita akan sharing, akan ngobrol-ngobrol santai bareng salah satu keluarga ruang hati, yaitu Kak Jana. Kak Jana udah hadir belum ya? Oke, Kayaknya selamat malam Kak Jana. Malam, malam, Kak Palu, Kak Zaima, selamat malam, dan teman-teman semua. malam. Malam. Gimana nih malam ini mau sharing tentang apa nih Kak Jana? Um, Malam ini rencana saya mau sharing tentang pergulatan hati ya, pergulatan hati tentang nikop. Oh ya, tetap ya temanya tentang hati ya. Harus dong Kak, ruang hati. Ya, oke, oke. Sebelum Kak Jana sharing, boleh dong kita tahu gimana sih awal Kak Jana kenal dengan ruang hati? Nah itu dia, sebenarnya agak surprise sih. Terus awalnya tuh gini, saya itu ada, yaitu tadi pergulatan tentang mengenai nikop ini kan. Akhirnya saya merasa saya nggak bisa ini sendirian, saya butuh bantuan. Akhirnya saya menghubungi salah satu sahabat
yang dimana beliau kenal dengan Dr. Steven, dan akhirnya Dr. Steven pun bersedia nih untuk berbagi lah, untuk saya sharingkan kayak gitu kan. Nah dari situ saya catat beberapa poinnya dari hasil sharing saya dengan beliau, dengan si dokter ini, bahwa tertarik ya kayak gitu dengan materi-materinya gitu, dengan teori-teorinya. Dan selang beberapa bulan kemudian, sahabat saya ini bilang kalau ada kelas ruang hati. Dari situ saya sih awalnya ngerasa, kok aneh sih keilmuan ini kayak gitu kan, karena kan baru banget saya tahu nih kayak gitu. Tapi sekaligus saya juga penasaran. Dari situ saya bilang ke sahabat saya, oh oke, saya ikut dong kayak gitu. Dan ketika saya ikut, dan wow banget memang keilmuannya itu segitu besarnya tuh pengaruhnya di saya ya kayak gitu. Gitu sih Kak. Oh iya iya. Itu maksudnya segitu berpengaruhnya di saya itu maksudnya berpengaruh buat di kehidupan atau gimana ya Kak ya? Nah itu berpengaruh banget di kehidupan saya, dan otomatis kan namanya hidup kan pasti kan pakai hati ya Kak. Jadi ya sangat dan amat berpengaruh. Jadi dari hati saya mulai bisa mengelola hati saya lewat belajar di ruang hati ini, saya aplikasikan, dan di situ benar-benar sangat berpengaruh walaupun sampai sekarang, dan akan terus belajar kayak gitu untuk mengaplikasikannya kayak gitu kan. Karena ini kan pelajarannya kayaknya untuk seumur hidup ya Kak, bukan cuma di kelasnya aja nih kayak gitu. Iya iya. Jadi di roh hati itu keilmuannya aplikatif gitu ya, bukan cuma teori aja gitu ya Kak ya? Oh, bener banget Kak, aplikatif banget Kak. Baru beneran terasa tuh ketika diaplikasikan. Oke oke. Kayak gitu. Lanjut deh. Apa nih gimana nih pengalaman yang paling berkesan selama di ruang hati? Atau hal yang pengen Pengalaman, di-sharingkan lah, dibagikan ke kita nih. oh gitu. Kalau gitu, saya langsung sharing ya Kak. Saya langsung berceloteh nih. Oke oke silahkan. Jadi waktu itu saya itu ya, jadi waktu itu saya itu tuh baru banget pindah tempat lah, pindah tempat kami di tempat baru, saya dan anak-anak di tempat baru, dan di situ selama beberapa bulan kami pindah, saya itu terus tuh ditimpa dengan masalah. Intinya saya itu seperti ancaman untuk orang lain kayak gitu kan. Dan di situ masalahnya beruntun terus menerus. Akhirnya saya sharing ke kakak saya dan ke teman-teman saya, dan mereka akhirnya bilang saya itu diwajibkan untuk bernikah. Itu kan bukan hal yang mudah ya untuk apa ya, menutup wajah kayak gitu, karena kan yang langsung di bayangan saya tuh betapa repotnya memakai tutup wajah, terus juga kenapa sih itu kan orang lain yang mempermasalahkan kayak gitu, saya tuh nggak berbuat apa-apa. Itu loh, di situ mulai tuh pergulatan hati saya tuh. Terus habis itu saya di situ ada rasa nggak terima, saya ada rasa marah, kesel, kecewa kayak gitu kan. Saya ini nggak ngapa-ngapain loh, kenapa kok dituduhnya yang macem-macem kayak gitu kan. Toh ini pemberian Tuhan kayak gitu kan, pemberian Allah kayak gitu. Nah, tapi dari situ ternyata diwajibkan tuh, saya nggak bisa nolak dong kayak gitu. Dan walaupun ada rasa marah, rasa ya bercampur aduk lah, rasa nggak enaknya itu ya. Akhirnya yang awalnya tuh saya ngerasa, oh saya butuh waktu lama nih untuk memutuskan dari yang saya tidak bernikop sampai yang saya bernikop seperti ini tuh sepertinya waktunya lama. Tapi ternyata orang yang mempermasalahkan ini terus-menerus mengganggu saya, bahkan ke anak-anak saya. Dan akhirnya saya merasa, kok saya sepertinya harus memutuskan ini secara cepat ya, karena keadaannya udah seperti ini kayak gitu, udah nggak kondusif lagi nih kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan cepat, terus saya pakai nikob. Tiap dari luar itu saya ngerasa nggak nyaman. Kenapa sih? Kok mereka yang mempermasalahkan, saya yang seperti ini kayak gitu. Saya yang harus mengorbankan kenyamanan saya kayak gitu kan.
Padahal saya pun nih nggak berbuat apa-apa loh, kayak gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya itu saya konsultasi lah saya sharing lah dengan dokter Steven kayak gitu. Dengan dokter Steven ini, terus akhirnya di situ saya nemu tuh, oh iya ternyata di sini ada rasa marah, rasa belum terima, rasa kecewa, rasa di mana harga diri saya ini terancam kayak gitu kan, karena masalah yang tadi kayak gitu. Terus akhirnya dari situ saya coba berjalan di hati saya nih, di hutan rimbanya saya nih, nanya sebenarnya apa sih yang saya butuhin kayak gitu, sebenarnya apa sih yang goalnya saya gitu ketika saya memutuskan memakai niqab kayak gitu, di luar dari permasalahan yang ada yang kemarin itu sedang saya alami seperti itu sih. Terus akhirnya ya udah, awalnya saya masih belum lapang, dari yang belum lapang banget sampai yang belum lapang aja, akhirnya sampai ke yang berusaha lapang dan terus berjalan. Akhirnya sekarang ya udah lapang nih, dan alhamdulillah nih sekarang Allah lapangkanlah hati saya kayak gitu. Kenapa saya sampai sebegitunya? Karena tuh yang saya pikirkan ketika saya berniqab, betapa orang luar itu menganggap orang yang berniqab ini tuh orang yang lebih suci daripada yang lain. Orang yang nggak boleh salah, orang yang harus penuh dengan ideal, yang penuh dengan moral kayak gitu. Salah sedikit pasti dibilang bla 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 kayak gitu. Di situ saya sebenarnya nggak siapnya kayak gitu kan. Kurang lebih sih seperti itu, tapi ya makin kesini alhamdulillah makin lapang dengan pelajaran-pelajaran di ruang hati kayak gitu, saya aplikasikan kayak gitu kan. Dan itu sebenarnya baru salah satu ya kayak gitu cerita saya kayak gitu kan, sebenarnya sih gitu kayak gitu. Jadi itu beneran yang sulit lah untuk memakai tutup wajah, ini tuh sulit kayak gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Iya, berarti ini tentang niqab atau penutup wajah ya. Gimana Iya. awalnya merasa berat untuk pakai penutup wajah sampai akhirnya udah ngerasa lapang kayak gitu. Gimana tuh ya prosesnya? Dari yang berat banget sampai yang berat aja, sampai yang agak berat terus sampai yang ini karena udah biasa aja. Itu gimana sih kok bisa kayak gitu? Mungkin bisa di-sharingkan sedikit ya terkait tentang apa sih yang ada di ruang hati yang kemudian diaplikasikan sehingga membuat yang tadinya sangat berat jadi yang ya udah lumayan lapang lah gitu. Nah itu di situ saya itu ada di stres karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan saya berniqab seperti itu. Awalnya saya stres banget dong, saya ngerasa di-stres kan kayak gitu kan. Terus akhirnya saya beneran kayak ngerasa kepaksa banget untuk berniqab kayak gitu. Tapi pas dari situ akhirnya kan saya paham nih, oh iya saya mempunyai tekanan yang sangat dan amat nih, saya harus menggunakan penutup wajah ini secepat mungkin kayak gitu kan, untuk meminimalisir masalah di luar. Tapi di situ saya nggak nyaman. Kenapa? Saya tuh nggak ngapa-ngapain loh kayak gitu. Itu tuh masalah yang ditimbulkan dari luar kayak gitu. Kok saya sih yang harus berkorban kayak gitu kan? Kok saya sih yang harus menjalani hal yang tidak mudah ini kayak gitu loh. Itu kan dari stres ya Kak. Nah dari stres itu di ruang hati ini kan ada materinya dari distress ke eustress kayak gitu. Dari tekanan buruk ke tekanan baik. Dari situ saya menyadari bahwa saya itu lagi stres di tekanan yang buruk. Akhirnya saya mencoba cari tahu kan, ya saya agama Islam kayak gitu. Akhirnya saya coba cari tahu bagaimana sebuah ganjaran dari ketika kita menggunakan salah satunya niqab ini untuk
apa sih, untuk menjaga diri kita juga kayak gitu kan, terus juga untuk menjaga orang lain kayak gitu, pahalanya itu seberapa besarnya. Dari situ sih saya sudah mulai, oh iya kayak gitu, oh iya saya udah mulai terbuka nih dan saya coba menerima. Oke, berarti ini salah satu penjagaan dari Allah gitu untuk saya yang lewat masalah ini kayak gitu. Dan di situ kan saya udah mulai stres tuh, udah mulai naik tuh tingkatannya tuh, yang tadinya berat banget jadi kayak oke, saya terima, saya harus menggunakan penutup wajah ini walaupun saya tahu saya masih ada di tekanan di hati saya kayak gitu. Dan akhirnya pas prosesnya itu berlanjut ke yang saya udah biasa aja memakai niqab, karena makin kesini saya tuh makin terasa oh iya nyaman juga ya pakai niqab ini, karena tidak terlalu menjadi sorotan dan saya lebih bisa nih menjaga diri saya gitu. Dan saya ternyata niqab ini itu pengaruhnya di saya sangat besar kayak gitu. Itu sih Kak, di situ saya jadi kayak udah terbiasa, udah mulai lapang tuh kayak gitu. Gitu. Iya, iya. Ya, bagi teman-teman yang mau nanya, boleh ya, silahkan di chat atau bisa nanya langsung. Ya, sebelum waktunya berakhir, bisa lah nanya ya. Ya, sambil nunggu teman-teman nanya, saya lah ya yang nanya. Em, Ketika Kak Jana menghadapi rasa kecewa, rasa-rasa yang tadi banyak itu katanya ya, yang stres yang bikin kenapa-kenapa tuh. Itu tuh gimana tuh waktu menghadapi rasa-rasa negatifnya Kak Jana itu gimana tuh? Kak Jana ada di kondisi yang itu kan pasti kan perasaan yang tidak nyaman banget ya. Nah, iya, itu dia. Dan itu saya dibantuin dengan foundernya Ruang Hati ya. Dokter ini, saya ngobrol ke beliau, saya harus ini dok, saya ini dok. Akhirnya dokter ini bilang, coba jalan di hatinya, tanya ke hatinya, kenapa sih kayak gitu kan, sebenarnya apa sih kebutuhannya kayak gitu. Di situ yang tadinya saya ngerasa tertekan banget, tapi ketika saya mencoba pulang, mencoba kembali ke hati saya nih, ternyata di situ saya yang saya butuhkan waktu itu hanya pengakuan bahwa saya ini bukan yang menimbulkan masalah itu kayak gitu loh. Saya ini apa ya, memang mempunyai suatu kelebihan yang itu merupakan penyebab dari orang lain ini merasa terancam. Itu saya terima tuh Pak. Kayak gitu sih Pak. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oh iya, jadi ketika ngerasa kenapa-kenapa ngerasain perasaan negatif itu perasaan-perasaan apa itu tadi ya? Ya itulah tadi ya. Itu kembali ke hati gitu ya, ngajakin ngobrol hati. Nanyain kenapa sih kok ngerasa kenapa sih kok ngerasa takut gitu ya. Kenapa sih kok ngerasa ini pengen pengakuannya orang kayak gitu ya. Sampai akhirnya iya. Terus gimana tuh Kak? Kan sebenarnya ini Kak Jana pengen pengakuannya orang tuh ya, katanya pengen diakuin kalau sebenarnya saya itu mungkin pengakuan kayak gini ya, sebenarnya saya itu tidak menimbulkan ini ya, fitnah atau tidak menimbulkan kejelekan buat orang lain loh, karena saya itu orang yang baik loh. Mungkin pengakuan kayak gitu ya Kak ya. Nah, gimana dari luar ya, maksudnya sedang orang luar itu bukan yang bisa kita kontrol ya, kan nggak mungkin juga Kak Jana bilang saya butuh pengakuan loh, kan nggak mungkin juga ya Kak ya, kayak gitu ya. Itu gimana tuh ngatasin ketika kayak Kak Jana, oke, saya ngerasa kenapa-kenapa, oh ternyata saya kenapa-kenapa karena saya butuh pengakuan nih dari orang lain. Terus ketika Kak Jana tahu Kak Jana butuh pengakuan, apa nih yang Kak Jana lakukan? Nah, karena orang lain bukan hal yang bisa kita kontrol dan saya tahu nih, saya nggak mungkin dong ngomong ke orang-orang satu persatu bahwa saya ini dia bukan yang menimbulkan masalah kayak gitu. Akhirnya di situ kan ada kemungkinan untuk memang kebutuhan itu memang tidak akan terpenuhi kan. Nah dari situ saya merasa kayak
Di situ saya introspeksi diri, saya benar-benar mikir berulang, saya benar-benar berkaca gimana sih keseharian saya, gimana sih dengan pembawaan diri saya kayak gitu. Di situ saya kan mencoba meyakinkan diri saya sendiri akhirnya kan. Dari situ akhirnya, oh iya itu oke, semua yang saya lakuin udah bener kok kayak gitu. Semua yang saya lakuin itu ya memang nggak masuk akal jika saya sudah sebaik itu, tapi saya dijadikan sebagai sumber masalah kayak gitu Kak. Dari situ akhirnya saya cuma ya berjalan ke hati saya, pulanglah ke hati saya kayak, oke, kamu di sini udah cukup seperti itu, kamu nggak akan bisa nih dapat pengakuan dari orang luar seperti itu. Yang penting kamunya sudah menjaga mengenai orang luar, mau bilang seperti apa, mau mencari masalah seperti apa ke kamu, berarti orang itu yang bermasalah kayak gitu, bukan akunya. Seperti itu. Jadi kayak meyakinkan diri sendiri kayak gitu sih Kak. Pulang mengakui kalau iya, kebutuhan saya yang diakui dengan orang lain itu nggak akan bisa terpenuhi nih. Mulai sadar dari situ sih Kak. Dan itu saya butuh berkali-kali membaca hasil dari sharingnya saya dengan dokter. Saya coba mengerti, saya coba baca berkali-kali dan mencoba mengerti ya, karena kan waktu awal saya sharing itu bahasanya masih sangat berat ya Kak. Berbeda dengan di kelas. Di kelas itu sudah jauh lebih ringan kayak gitu. Iya. Seperti itu sih Kak. Oh iya, jadi ketika menyadari, oh ternyata kebutuhannya saya adalah pengakuan dari orang lain, terus kemudian step berikutnya kemudian menyadari, ngecek nih ya, terus menyadari kalau ternyata pengakuan dari orang lain itu hal yang tidak bisa saya kontrol loh, hal yang tidak bisa saya paksakan loh. Jadi awalnya kepengenan yang tadinya kan itu butuh ya dari orang lain. Karena butuh kan sebenarnya pengen minta ya, hati itu kan pengen minta aku loh, kalau aku itu baik loh kayak gitu ya. Tapi karena akhirnya berjalan, melangkah, ngecek kayak gitu, oh ini tidak bisa nih, saya itu tidak bisa nih maksa orang lain untuk ngasih pengakuan ke saya. Akhirnya mencukupkan tuh kebutuhan yang tadinya pengen diminta ke orang lain, karena udah tahu nih kalau orang lain itu tidak bisa nih saya paksa. Akhirnya saya, oh oke, berarti saya nih yang harus memenuhi kebutuhannya saya sendiri kayak gitu kali ya Kak ya. Jadi kebutuhan untuk diakuin itu dipenuhi sendiri, yang tadinya pengen diminta ke orang lain dipenuhi sendiri sama diri kita. Itu ya Kak ya. Iya Kak, iya betul banget. Iya. Dan memang lembut itu gitu, ruang hati ini selembut itu untuk apa ya, membuka hati kita yang terluka itu kayak gitu kan. Kita memang diharuskan untuk berusaha lembut, ramah kayak gitu kan. Jadi saya tuh bener-bener kayak wah jatuh cinta banget deh dengan ruang hati ini. Kayak gitu. Karena itu kan masalah nikah aja tuh saya ngerasa kayak wah rumit banget sih kayak gitu, berat banget sih kayak gitu sih Kak. Iya. Dan yang paling berat itu sebenarnya kontroversi sama diri sendiri atau sama orang lain sih Kak, tentang penutup wajah ini Kak? Lebih ke kontroversi dengan diri sendiri sih Kak. Karena kan diri sendiri, maksudnya saya itu kan yang udah nyaman dengan saya berpakaian syar'i aja tuh saya udah nyaman, saya ngerasa udah cukup kayak gitu kan. Saya cuma tinggal ya udah ngejalanin apa yang ada, terus belajar memperdalam agama saya kayak gitu kan, Islam ini kayak gitu. Tapi ternyata itu masih kurang kayak gitu loh. Itu masih harus pakai niqab kayak gitu, dimana yang kayaknya tuh ribet banget gitu loh Kak. Kayak gitu loh. Ditambah saya kemana-mana harus bawa anak-anak kayak gitu kan, nggak kebayang tuh betapa ribunya. Iya. Kayak gitu kan. Jadi bergulatlah dengan hati sendiri itu, dengan diri sendiri itu. Kayak gitu.
Iya ya, dan di ruang hati itu ada juga tuh ya Kak ya tentang diri, nanti ada banyak ya, ada diri palsu yang mana, Ah, diri asli yang mana gitu. iya, Itu kalau benar. kalau kita nggak paham juga itu diri yang mana yang suka ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, itu juga jadi makin ribet aja tuh ya Kak ya, Jadi makin ramai makin aja tuh. ribet. Iya, makanya kan poin pertamanya menyadari. Sudah sadar dengan semua perasaan yang ada, semua pergulatan di hati itu kayak gitu, kita mengakuinya kayak gitu kan. Terus ya kita peluk, kita rangkul, kita tanya lagi apa sih kebutuhannya kayak gitu. Kamu tuh sebenarnya apa sih yang menyebabkan kok saya bisa marah sih? Saya kan cuma harus memakai nikop kayak gitu. Yang dimana nikop itu tuh nggak seribet itu loh kayak gitu. Ketika udah dijalanin tuh nggak seribet itu loh kayak itu. Kok saya sampai seribet itu sih mikirnya kayak gitu kan? Kok perasaan saya tuh sampai benar-benar merasa nggak enak banget sih, padahal kan cuma masalah nikop kan, seperti itu sebenarnya kan Kak. Iya, iya, iya. Dan Kayak sebenarnya gitu. kita itu bisa loh ya, maksudnya ketika ada kontroversi seperti itu, katakanlah kalau Kak Jana ini kan permasalahannya penutup wajah ya nikop. Kita bisa loh ketika ada permasalahan itu kita selesaikan dengan diri kita sendiri kayak gitu, kita ajakin dia Iya, ngobrol baik-baik dengan ramah. Terus tadi katanya ada sampai yang peluk kayak gitu ya. Kita peluk diri kita ajakin ngobrol dengan ramah gitu ya Kak ya. Jadi iya, tidak mesti harus nuntut orang lain ya untuk menyelesaikan masalah kita gitu ya Kak ya. betul. Karena kan balik lagi ya Kak, diri sendiri kan yang bisa dikontrol, bukan orang lain. Biarkan orang lain dengan dirinya, kita ya dengan hati kita tata nih hati kita tata ruang-ruang di hati kita. Itu sih yang mungkin salah satunya itu yang bikin saya tuh ngerasa excited dan merasa mungkin berterima kasih banget ya gitu kan, ada dengan adanya ruang hati ini kayak gitu, kelas ruang hati ini, acara-acara ruang hati ini kayak gitu loh Kak. Mungkin gitu. Iya, iya, Karena ya oke, memang oke. karena memang sebegitu pengaruhnya kayak gitu. Mungkin ini cuma di masalah nikop, mungkin ada di apa teman-teman yang lain, entah itu bermasalah dengan kehidupan sehari-harinya sangat dan amat beragam ya Kak, kayak gitu kan, mungkin yang jauh lebih berat kayak gitu kan, dan bisa banget nih diaplikasikan di tentang materi-materi Mahadi kayak gitu, walaupun nggak mudah. Iya, iya. Nggak mudah soalnya harus melangkah gitu ya Kak ya. Iya, Iya, oke. soalnya yang bergulat nih kita sama diri sendiri nih. Iya. Oke Kak Zaima, belum ada yang nanya ya kayaknya. Kayaknya teman-teman masih malu-malu nih. Kita masih ada waktu 5 menit loh. Kalau ada yang ingin tanya kepo-kepo gitu sama Kak Jana. Atau boleh deh kalau Kak Zaima mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Kak Jana. Karena belum ada yang nanya, kayaknya ke Kak ya. Kak Jana tanya, dalam proses perjalanan Kak Jana ini, otomatis nggak mungkin kan langsung clear ya. Pasti ada sih, nggak ada perasaan pengen mundur. Aduh, aku kayaknya nggak sanggup ya. Perasaan seperti itu kan. Ingin kayak apa ya, ngadepin masalah itu kan otomatis kan nggak mungkin selalu kita, oke, kita yakin, kita tahu. Pernah nggak dirasa kita tahu, tapi hati kita lagi gejolaknya, aduh, kayaknya gini, aku nggak pengen gini deh. Pernah nggak seperti itu? Jadi ibaratnya otomatis kan perjalanan itu kita nggak mungkin maju terus, pasti ada maju mundur ya. Jadi ibaratnya pernah nggak mundur, akhirnya rasa aduh turun, akhirnya sempat di titik B itu enggak gitu sebelum ada kayak dari yang belum lapang banget itu, yang lapang lumayan itu pernah nggak untuk stop aja gitu? Pernah sih Kak, malah ketika saya udah melangkah, maksudnya ketika saya sudah memakai, itu saya merasa jadi gini, ketika saya sudah memakai nikop, orang luar kan selalu bilang, oh iya dia bernikop. Nah itu yang tadi saya omong, orang yang bernikop dianggap selalu lebih suci daripada yang lain kayak gitu. Padahal kan tidak seperti itu kayak gitu kan. Di situ saya ngerasa kayak
saya nggak boleh salah sedikit pun gitu, karena sinikop ini kayak gitu, sinikop ini nih yang membuat berat nih kayak gitu kan. Apa saya lepas aja ya ini sinikop kayak gitu kan. ada titik kayak gitu. Tapi akhirnya yang membuat saya itu terus maju, terus memakai nikop ini karena ya itu tadi saya merasakan, oh iya, saya memakai nikop ini bukan karena orang lain. Walaupun awalnya itu disebabkan karena orang lain, tapi saya di hati saya itu sudah saya niatkan lah untuk saya memakai nikop bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Ini bentuk penjagaan saya kayak gitu loh, Pak. Jadi itu sih yang membuat saya terus maju kayak gitu. Ya ada beberapa kali untuk saya lepas aja deh kayak gitu, saya nggak nyaman kayak gitu, saya kok merasa setelah pakai niqab lebih banyak tuntutan dari luar kayak gitu, itu ada kayak gitu sih Kak. Iya. Berarti karena tuntutan dari luar ya, makanya rasanya makin berat aja gitu ya. Satu lagi. Kak Jani. Iya. Saat Kak Jani down itu, Kak Jani kan balik lagi ke hati ya. Sama diri sendiri. Itu kan awalnya ya. Maaf Kak Jaima, suaranya putus-putus Kak. Oh iya. Nanti jaringan di tempat saya. Iya sepertinya, iya. Sepertinya jaringannya ya. Sepertinya jaringannya di sana. Oke. Iya, kalau suara dari sini kedengeran ya Kak ya? Kak Zaima. Kedengeran. Iya, yang di sana putus-putus Kak. Oke, karena kita tadi udah disampaikan ya di sebelum acara kalau agenda celoteh ruang hati ini akan berjalan setengah jam ke depan dan akan kita akhiri pukul 8:05. Kita kurang 1 menit lagi. Dan sebenarnya teman-teman masih belum ada yang tanya ya, tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, karena kita juga sudah selesai nih agendanya, nanti bolehlah ya kita ngobrol-ngobrol di grup, tanya-tanya di grup ya, tentang apapun lah, tentang orang hati, tentang pengalaman dari Kak Jana, boleh kayak gitu. Oke, sebelum ditutup ya, saya ulang deh sekali lagi tentang ini ya, info tentang ruang hati. Jadi ruang hati ini ada acara besarnya yaitu kelas ruang hati selama 2 bulan dan biasanya satu tahun diadakan 2-3 kali. Nah, sebelum ke pembelajaran selama 2 bulan itu kita ada agenda celoteh ruang hati nih yang insya Allah akan kita adakan tiap bulan kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang belum tergabung dalam keluarga ruang hati, kan yang di sini bukan hanya ini ya teman-teman yang udah tergabung di ruang hati ya, ada teman-teman yang baru juga ya. Itu jika nanti berminat untuk ikut kelasnya yang selama 2 bulan tadi, dan nanti ada pendampingannya juga kayak gitu, itu teman-teman sebelumnya bisa ngikutin agenda-agenda celoteh ruang hati seperti ini yang akan kita adakan tiap bulan, karena celoteh ruang hati ini kan acaranya acara umum ya kayak gitu sih. Terus agenda kelasnya sendiri yang selama 2 bulan itu insya Allah akan kita adakan nanti setelah Lebaran dan akan diinfokan di grup WA gitu ya teman-teman. Oke. Gitu aja acara malam ini. Terima kasih ya sebelumnya udah berlapang-lapang hadir. Sampai ketemu lagi di acara celoteh ruang hati berikutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Kak Jana, Kak Zaima, teman-teman yang lain. Selamat beristirahat Kak.